Apa tipe pencabukan yang dikenakan kepada Tuhan Yesus sebelum penyalipannya? Film The Passion of the Christ menggambarkan secara horor, secara detil dan brutal tentang pencabukan ini. Ada 3 macam tipe pencabukan yang diterapkan oleh militer Romawi. Yang pertama adalah pencabukan biasa, namanya fustigatio. Lalu tipe yang kedua adalah tipe pencabukan flagellatio. Sedangkan tipe pencabukan yang paling parah, dan itu selevel dengan hukuman mati yaitu penyalipan, adalah tipe verbratio. Kenapa dikatakan selevel dengan hukuman penyalipan? Karena dalam beberapa kasus, korbannya itu langsung meninggal di tempat akibat luka pencabukan yang sangat fatal yang dideritanya. Model cambuknya seperti ini, terdiri dari beberapa tali pendek yang terbuat dari kulit, dan di sepanjang intervalnya diikatkanlah logam-logam yang tajam dan tulang-tulang yang tajam, serta di ujungnya masih ditambah lagi dengan bola-bola yang berduri, yang juga nggak kalah runcing, nggak kalah tajamnya. Prosedur pencabukannya adalah sang terhukum akan diikatkan di sebuah tiang, lalu ada 2 algojo yang akan berdiri di sisi kanan dan sisi kiri, sembari mereka mencambuk secara bergantian. Berapa banyak cambukan yang diterima oleh Tuhan Yesus? Ingat, ini adalah tipe pencambukan ala Romawi, bukan Yahudi. Pencambukan ala Yahudi itu masih ada batasnya. Sedangkan compare dengan pencambukan dari Romawi, nggak ada batas jumlah pukulan. Jadi, pencambukan dilakukan sekuat-kuatnya, dan sampai kedua algojonya kelelahan, barulah si komandannya menghentikan pencambukan itu sendiri. Dampaknya adalah kulit dan daging Tuhan Yesus itu tercabik-cabik, dan terjadi bleeding, perdarahan yang hebat. Inilah penyebab Yesus tidak kuat untuk memanggul salibnya sampai ke bukit Golgota. Lalu pada saat Tuhan Yesus disalib, saat tubuhnya tergantung di salib, terjadi lagi pergesekan, yaitu punggung Tuhan Yesus yang sudah tercabik-cabik itu bergesekan dengan kayu salib yang kasar. Dan ini menyebabkan perdarahan hebat dan kesakitan yang terus bertambah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ungkapan kata bilur dalam 1 Petrus 2:24 dalam bahasa Yunani itu menunjukkan luka yang robek atau luka yang tercabik-cabik, luka terbuka yang menimbulkan perdarahan. Biarlah mata dan hati kita senantiasa mengingat dan tertuju kepada Kristus yang rela mengalami semua penderitaan ini. Agar apa? Agar kita ditebusnya, agar kita diselamatkannya. Sudahkah kita mau senantiasa mengingat akan cinta Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, yang Dia nyatakan kepada kita, yang begitu real, Dia curahkan bagi kita. Dan sudahkah kita merespon kasih-Nya itu di dalam kehidupan kita untuk semakin cinta Tuhan dan mengikut Tuhan dengan sungguh. Thanks for watching. God bless.